Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Selasa, 14 Maret 2023. Hari biasa Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Daniel, bab 3 ayat 25, 34 sampai dengan 43. Mazmur, bab 25, ayat 4 sampai dengan 9. Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka
Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan hanya sampai 7 kali, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan Petrus kali ini sungguh menarik. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawaban Yesus mengagetkan Petrus. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan merupakan salah satu tema besar pewartaan Yesus karena berkaitan erat dengan keselamatan. Konsep pengampunan yang ditawarkan Yesus adalah pengampunan total, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan itu dalam kisah Injil hari ini. Dia tidak hanya mengampuni kesalahan hamba yang belum melunaskan hutangnya, tetapi menghapus semua hutang hamba itu karena belas kasih. Dalam kacamata manusia, tentu saja kita akan berpikir bahwa sang Tuhan itu akan mengalami kerugian karena uangnya akan hilang begitu saja. Di sini Tuhan mau menunjukkan wujud dari sebuah pengampunan total, yakni pengampunan tanpa mempertimbangkan untung atau rugi. Selain itu, pengampunan juga merupakan pesan keteladanan yang menuntut tanggung jawab agar orang yang mendapatkan pengampunan melakukan hal yang sama kepada orang yang bersalah kepadanya. Konsekuensi lanjut yang tidak akan terlepas dari setiap orang Kristen seperti dalam doa Bapa Kami yang sering kita doakan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Terdapat hubungan erat antara pengampunan Tuhan dan pengampunan yang manusia berikan kepada sesamanya. Sama seperti kita yang bergelimang dalam hutang dosa, namun karena belas kasih-Nya Tuhan mau menebus dosa kita dengan pengorbanan di kayu salib, sebuah penyerahan diri yang total tanpa kalkulasi ekonomis. Bahkan secara mengagumkan, Yesus masih mengampuni orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Di atas salib, Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita sulit untuk menghindar dari situasi gagal dan dosa. Akan tetapi, mari kita menengadah kepada Allah. Ia penuh belas kasihan dan murah hati. Kita datang kepadanya seperti menghadap Tuhan yang siap mengampuni dalam perumpamaan Injil tadi. Namun, sesudah mengalami belas kasihan Allah, kita janganlah seperti hamba yang jahat itu. Kita pun harus selalu siap mengampuni kesalahan siapapun dan sebesar apapun. Kenapa demikian? Karena kita sudah diampuni Allah. Saudara, pengampunan itu membebaskan dan membawa pembaharuan hidup. Segala beban dibebaskan. Namun, bila diriku belum percaya pada pengampunan dan belum mampu mengampuni diri sendiri, maka aku hidup sebagai orang yang masih punya rasa sakit hati terhadap orang lain. Tanda-tanda sakit hati itu bisa muncul dalam bentuk, misalnya, masih mengingat-ingat atau menceritakan kejadian orang lain terus-menerus. Aku selalu menghitung-hitung kesalahan orang. Allah kita Maha Rahim. Ia mengampuni umat-Nya yang bertobat. Mari kita mohon ampun dan bertobat. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami sumber belas kasih, bila kami mau saling memaafkan, maka Engkau pun berbelas kasih terhadap kami. Kami mohon agar hati kami selalu terbuka terhadap sesama, sehingga dapat saling melayani dengan setia dan tulus ikhlas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.